Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita belajar lebih jauh, alangkah lebih baiknya dan sepatutnya bagi kita untuk memulai pekerjaan kita dengan berdoa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, dalam pertemuan pertama kali ini Bapak mengajak untuk mengawali pelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak harus hafal ini ya. Kelas 7 atau sudah menginjakkan kakinya ke SMP, tingkat SMP atau MTS, itu harus mengetahui doa ini ya, agar kalian itu tercapai cita-cita dalam belajar, kalian dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebelumnya marilah kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dzurriyyatur Rasul, para sahabat Nabi, kemudian para aulia, juga kepada guru-guru kita, utamanya kepada para muassisina Nahdlatul Ulama, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mulai pembelajaran ini, saya akan memberikan tips dulu kepada kalian semuanya agar bisa sukses dalam belajar. Untuk sukses belajar itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kalian butuh satu ketekunan dan perbaiki niat kalian. Kalian belajar ini jangan niatkan buat apa-apa. Hilangkan semua niat keduniawian. Kalian niatkan, kalian belajar ini niat untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja. Insya Allah kalau sudah niat kalian itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kalian akan menerima kesuksesan kalian. Baiklah anak-anak sekalian, juga sukses dalam belajar itu, kalian jangan takut salah dalam belajar. Kalian kenapa sekolah? Karena kalian itu pengen tahu, kalian pengen menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Namun cita-cita kalian menjadi orang yang pintar dan cerdas itu harus didasari dengan dasar agama, yaitu agama yang kita anut adalah Islam. Oleh karena itu anak sekalian, kalian jangan takut salah. Kalau dalam belajar itu jangan takut salah. Jangan takut dihukum. Tidak boleh takut dihukum. Toh walaupun salah kalian tidak akan pernah dipenjara gitu loh. Kalau hanya bertanya masalah pelajaran, kalau kalian salah itu menjawab pelajaran salah, ya tidak akan pernah dipenjara kok, gitu ya. Oleh karena itu jangan takut salah dalam belajar. Bertanyalah kepada guru, bertanyalah kepada siapa-siapa yang mengetahui di atas kalian itu. Kalau kalian tidak tahu, segera bertanya, jangan malu bertanya, gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran ini dengan pertama saya akan mengenalkan diri. Bapak itu adalah
Guru Aswaja dan KNU-an. Nah, ini adalah materi yang kita akan pelajari, yaitu Aswaja dan KNU-an untuk kelas 7 tingkat SMP atau MTS di semester ganjil. Nah, kebetulan sekarang itu adalah tahun pelajaran 2021-2022. Alangkah lebih baiknya kalian itu buka pelajaran kalian di bab pertama. Persiapan di bab pertama, buku paket kalian yang sudah kalian fotokopi itu silakan dibuka di bab pertama halaman pertama. Nah, baik. Next, kita lanjut. Nah, ini dia materi kita. Nah, di bab pertama kita akan belajar anak sekalian tentang sejarah perkembangan Islam di negara kita, yaitu di Indonesia. Nah, yang perlu kita pelajari, kalian lanjut ke halaman 2. Di subbab A itu kita akan mempelajari tentang persinggahan mubaligh Islam dulu ya. Nah, sejak zaman sebelum Islam, bangsa Arab sudah terkenal tidak hanya sebagai pengembara di daratan. Nah, jadi anak sekalian, bangsa Arab pada waktu itu sebelum Islam ya, itu sudah terkenal sebagai pengembara. Nah, baik di daratan maupun di lautan, itu loh. Sudah terkenal sudah. Nah, ini hobi bangsa Arab sebagai pengembara dilanjutkan pada waktu sesudah masuknya Islam. Nah, gitu. Nah, hal ini dapat dilihat dari letak negara Arab yang dikelilingi oleh lautan seperti Laut Tengah, kemudian Laut Merah, Samudra Indonesia, dan Teluk Persia. Nah, dalam banyak kisah diceritakan bahwa bangsa Arab itu sudah sering berdagang hingga mengarungi lautan lepas. Baik, next. Kalian coba lihat di buku halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ya. Kalau peta ini bisa kalian lihat di halaman kelima. Nah, baik, halaman kelima anak sekalian untuk petanya. Nah, ini peta Arab Saudi. Dibatasi oleh lautan ini sudah. Nah, ada Laut Tengah, ada Laut Merah, dan lain sebagainya sudah disebutkan di slide sebelumnya. Oke, next anak-anak sekalian. Nah, ini ada di halaman ketiga. Nah, kita balik ke halaman ketiga. Jalur laut merupakan jalur yang ramai pada waktu itu menjadi lalu lintas para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka sudah hilir mudik membawa dan menjajakan dagangannya. Ini berdagang anak-anak sekalian ya, bukan refreshing, bukan hiburan, tapi mereka itu berdagang. Meskipun dalam berdagang mereka singgah di bandar-bandar. Nah, ini anak sekalian, bandar itu adalah pelabuhan ya, samanya dengan pelabuhan. Namun tujuan para pedagang itu adalah negara Cina. Nah, kenapa negara Cina? Karena itu adalah termasuk negara yang telah mempunyai peradaban yang maju pada waktu itu ya. Nah, itu sudah dikenal oleh hampir setiap orang Arab. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi utlubil ilma walau bisin, yang artinya adalah carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu sabda Rasulullah. Berarti Cina itu sudah terkenal sejak zaman Rasulullah, bahkan mungkin sebelum Rasulullah. Nah, tidak mengherankan jika pada zaman Islam lalu lintas perdagangan di laut terus berjalan sebagaimana biasanya, bahkan cenderung semakin meningkat. Para pedagang Arab yang hilir mudik di lautan lepas, itu sudah beragama Islam. Nah, ini berarti terjadi sudah setelah zaman Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kegiatan mereka bukan saja untuk berdagang. Nah, mereka punya tujuan yang lain. Apa tujuannya? Adalah menyebarkan agama Islam. Nah, sehingga mereka berlayar tidak saja sebagai pedagang saja, akan tetapi mereka juga sebagai mubaligh. Nah,
dalam perjalanannya dari Arab sampai dengan Cina, mereka itu singgah di beberapa bandar. Nah, kata Bapak tadi, bandar itu adalah sama dengan pelabuhan. Baik, next anak-anak. Bandar mana saja yang sudah disinggahi oleh pedagang Arab dan Gujarat? Oke, next. Nah, ini nama bandar atau pelabuhan yang biasa disinggahi oleh pedagang Arab dan Gujarat. Satu, yaitu bandar Gujarat. Bandar Gujarat sendiri ya. Bandar ini atau pelabuhan ini terletak di negara Hindia. Bandar Gujarat merupakan bandar utama dan pertama persinggahan pedagang Arab yang dari sanalah dari Bandar Gujarat akan menuju ke Indonesia, Malaka, Filipina, Vietnam dan juga Cina. Nah, di Gujarat ini mereka berdagang sambil berdakwah. Mengajarkan apa? Mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Nah, persinggahan para pedagang ini tergantung dari cuaca cerah yang ada ya. Kalau musim ombak-ombak itu mereka itu tidak akan pernah berlayar, nunggu cuaca cerah dan ombak enak. Nah, begitu. Baik anak sekalian, bandar yang kedua yang disinggahi oleh para pedagang Arab itu adalah bandar-bandar di Nusantara. Nah, setelah singgah di Gujarat, para pedagang itu melanjutkan perjalanannya ke Nusantara. Nah, di Nusantara mereka singgah di mana saja? Di Aceh. Nah, dari Aceh kemudian ke Palembang. Nah, dari Palembang kemudian melanjutkan perjalanannya pastinya lewat lautan ya ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik. Nah, baiklah anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di bab pertama ini mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia di subbab persinggahan Mubaligh Islam. Baiklah anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu di subbab B tentang masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke subbab yang ke B, alangkah baiknya kita review dulu ya nak ya. Review ke subbab A, persinggahan Mubaligh Islam. Baik, kalian bisa baca dahulu secara seksama dari subbab persinggahan Mubaligh Islam. Baik, ini tentang subbab persinggahan Mubaligh Islam. Dalam bab pertama, sejarah perkembangan Islam di negara kita Indonesia. Baik, next anak sekalian. Oke, ini peta Arabnya. Oke, lanjut untuk preview ini ke slide selanjutnya. Nah, ini keterangan tentang pedagang Arab yang akan menuju ke Cina. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubil ilmah walau bisin." Karena negara Cina pada waktu itu sudah terkenal mempunyai peradaban yang maju. Baik anak sekalian, kemudian juga pedagang Arab itu tidak hanya berdagang saja, akan tetapi mereka itu punya tujuan selain berdagang, yaitu sebagai mubaligh. Nah, sebagai penyiar Islam pada masyarakat yang ditemuinya. Kemudian perjalanan para pedagang Arab itu yang menuju ke Cina, mereka singgah di beberapa pelabuhan atau bandar. Next slide-nya. Di Bandar Gujarat dan bandar-bandar Nusantara. Bandar-bandar Nusantara itu diantaranya adalah di Aceh, Palembang,
di Pulau Jawa, yaitu di Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik. Itulah review kita di bab pertama, subbab A, persinggahan para pedagang Arab. Baiklah, kita akan menuju ke subbab B. Next, anak sekalian. Oke, nah ini dia subbab B, masuknya Islam ke Indonesia. Baik, langsung kalian buka bukunya subbab B, masuknya Islam ke Indonesia. Ada di halaman 5, anak-anak sekalian. Baik, kita belajar di halaman 5. Agama Islam masuk ke Indonesia itu terjadi dalam 3 gelombang. 3 waktu maksudnya ya. Yaitu di gelombang pertama, Islam masuk ke negara kita Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. Nah, gelombang pertama ini dinamakan masa Islamisasi, pengislaman masyarakat pribumi Indonesia pada waktu itu. Proses Islamisasi ini berjalan secara damai tanpa ada paksaan dan kekerasan. Oleh karena itu, waktu itu yang dilalui proses Islamisasi ini sangat panjang, hampir sekitar 300 tahun lamanya. Jadi tidak mudah anak sekalian ya. Para pedagang Arab itu mensyiarkan agama Islam di negara kita ini tidak serta-merta langsung masyarakat Indonesia itu tidak langsung menerima. Mereka punya trik-trik tersendiri agar masyarakat Indonesia itu bisa memeluk agama Islam. Demi apa? Demi keselamatan. Karena hanya dengan agama Islam itulah kita akan selamat dunia akhirat. Pada masa ini penganut Islam telah hadir di kepulauan Indonesia. Namun pada awal-awal itu Islam masih menjadi agama yang dianut oleh para pedagang Muslim saja yang singgah di perairan dan bandar-bandar atau pelabuhan penting di Nusantara. Sejak saat itulah mulai tumbuh kelompok-kelompok yang mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, kelompok ini terus berkembang hingga mendekati pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha. Nah, next langsung ke halaman ke-6 ya. Baik. Nah, ini dia. Gelombang kedua. Nah, terjadi pada abad ke-10 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Pada abad ini anak sekalian, Islam masuk ke Indonesia secara besar-besaran sudah. Mubalik yang datang bukan saja orang Arab, tapi juga orang Persia dan Gujarat. Para mubalik itu terdiri dari para pedagang dan kaum sufi. Pada abad ini, sekitar abad ke-10 sampai dengan ke-13 itu anak sekalian, para mubalik tersebut mulai merambah masuk ke pedalaman, memperkenalkan berbagai hal tentang ajaran agama Islam. Para pedagang atau para mubalik Islam dulu itu mensyiarkan agama Islam tidak dengan kekerasan, tidak dipaksa. Penduduk Indonesia itu tidak dipaksa harus Islam, tidak. Ya, mereka mencontohkan dahulu, ini loh Islam, diperkenalkan dahulu secara baik, secara damai. Nah, sejak saat itulah tumbuh kelompok-kelompok penganut Islam di kota-kota dan pedalaman Indonesia. Nah, dari kelompok inilah nanti berdiri kerajaan Islam di Nusantara. Ini terjadi sejak dari abad ke-10 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Baik, next anak sekalian. Oke. Gelombang ketiga, masih tetap halaman ke-6 naya ya. Gelombang ketiga itu terjadi, masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Nah,
Pada gelombang ini, para mubalik itu yang datang adalah para ahli sufi dan para ahli politik. Nah, Islam itu sudah mengenal politik sejak zaman dahulu, anak-anak ya. Mereka masuk ke Indonesia setelah kerajaan Islam Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh tentara Tartar. Nah, ini. Dengan kedatangan para mubalik ini, Islam di Indonesia mempunyai wawasan politik dan sufi. Nah, sejak zaman itulah di Indonesia ini berdiri kerajaan Islam dan aliran-aliran sufi seperti aliran Naksabandiyah, Qadariyah, Satariyah, dan lain sebagainya. Itu sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Next ke subbab C. Baik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Di buku masih halaman ke-6. Baik. Nah, ini. Kerajaan Islam Samudra Pasai berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Nah, ya. Tepatnya di muara Sungai Pesangan. Letaknya sangat strategis, yakni berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia dan menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan kepulauan Indonesia dengan Gujarat, India, dan Cina. Tanahnya subur dan makmur, kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh orang-orang di daratan Eropa dan Arab. Kerajaan Samudra Pasai juga mempunyai mata uang sendiri sudah. Pada waktu itu sudah mempunyai mata uang sendiri, nah ya, yaitu terdiri dari 3 macam: emas, perak, dan timah. Apa? Mata uang Kerajaan Samudra Pasai itu emas, perak, dan timah. Oke, next anak sekalian. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Malik As-Soleh. Ya, Malik As-Soleh pendirinya. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Sultan Malik As-Soleh ini menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i menjadi panutannya. Itu aturan dari raja pada waktu itu. Meskipun demikian, dia sangat menaruh hormat terhadap agama lain seperti Hindu dan Buddha. Jadi peraturannya sudah Islam ya, agama resminya di kerajaan Samudra Pasai. Namun raja atau Sultan Malik As-Soleh ini tidak semena-mena terhadap agama lain. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga dicontohkan oleh Sultan Malik As-Soleh. Dari mana Sultan Malik As-Soleh ini? Adalah dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para mubaligh Arab, serta saat memberi kebebasan kaum muslimin yang bermadhab selain Imam Syafi'i. Itu tidak semena-mena, tidak serta-merta harus bermadhab ini. Nah, gitu ya. Tapi juga Sultan Malik As-Soleh ini menghormati agama Islam, kaum Islam yang bermadhab selain Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, pengganti Sultan Malik As-Soleh ini adalah putranya. Manusia itu, anak sekalian, tidak luput dari kematian ya. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Oleh karena itu, Sultan Malik ini pun juga wafat. Nah, setelah Sultan Malik itu wafat, diganti oleh putranya. Siapa namanya? Yaitu Sultan Muhammad Malik At-Thahir. Ini nama Islam, nak ya. Ini nama Islam. Ini Sultan Muhammad Malik At-Thahir. Dia seorang raja yang arif dan bijaksana. Sultan Muhammad Malik At-Thahir ya, yang merupakan putra dari Sultan Malik As-Soleh. Nah,
Dia seorang raja yang arif dan bijaksana, seorang alim dan fuqaha, pengikut mazhab al-Imam Syafi'i, fasih dan menguasai bahasa Arab. Nah, pada waktu itu beliau sudah menguasai bahasa Arab. Hidupnya sederhana walaupun hidup di kerajaan dan beliau sebagai raja, beliau tetap sederhana kehidupannya. Tidak pernah berfoya-foya setiap acara resmi kerajaan. Dia lebih sering berpakaian sebagai fuqaha daripada memakai pakaian kebesarannya dari sutra dan katun. Dan dia lebih sering berjalan kaki daripada naik kereta ketika pergi ke masjid untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya. Baik, anak-anak sekalian, next ke slide selanjutnya. Oke. Masih di kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini sekalian, emang ya kehidupan itu tidak akan pernah di atas terus. Kehidupan itu ada di atas, pasti ada juga di bawah. Ketika kita hidup di atas, maka kita jangan sampai menepuk dada dan sombong. Ketika kita hidup di bawah, maka tidak boleh kita itu pesimis dan suudzon terhadap Allah. Harus husnudzon, karena setiap kehidupan yang ada di atas itu pasti akan mengalami kehidupan yang di bawah. Begitu juga kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Kenapa terjadi kemunduran? Karena terjadi perpecahan dalam internal kerajaan sendiri. Nah, perpecahan ini yang menjadikan kegiatan perekonomian menjadi beralih ke kerajaan Malaka. Para pedagang dari manapun datang itu mulai berpindah ke kerajaan Malaka. Nah, pada tahun 1521 kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh, nah ini anak sekalian, kerajaan Samudra Pasai karena berpecah, karena pecahnya di internal kerajaan itu pada tahun 1521 Masehi, kerajaan Samudra Pasai itu dikuasai oleh Portugis. Tapi tidak lama anak sekalian. Portugis itu menguasai kerajaan Samudra Pasai hanya kurun waktu selama 3 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1524 dikuasai lagi oleh Ali Mughayyad, Syah dari Aceh. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai itu berada di bawah kekuasaan Aceh Darussalam. Anak sekalian, ini adalah gambar peninggalan kerajaan Samudra Pasai ya. Bisa di zoom nanti oleh kalian ini atau bisa di screenshot. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke. Anak sekalian, setelah kerajaan Samudra Pasai, kita akan berlanjut ke kerajaan Perlak. Ini adalah kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan yang kedua kerajaan Islam di Nusantara pada waktu itu. Ini anak sekalian, kerajaan Perlak ada di halaman ke-8. Baik anak sekalian, kita lihat. Nah, kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sumatera bagian utara. Kerajaan ini berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menghormati kedaulatan wilayahnya dan menganggap kerajaan Perlak adalah sahabat dan saudaranya. Ya, karena memang hampir bersamaan berdirinya ya. Persaudaraan ini diperkuat dan dipererat lagi dengan disuntingnya putri Perlak oleh Pangeran Pasai. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1161 setelah kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahannya di wilayah Sumatera Utara. Atas dukungan para masyarakat yang baru memeluk agama Islam, Alauddin ini dinobatkan menjadi sultan atau raja di kerajaan Perlak. Baik anak sekalian, next. Nah, kemudian masih di halaman ke-8 anak sekalian, kerajaan Aceh Darussalam. Oke.
Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Mughayat Shah. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mahkota Alam dan Kerajaan Darul Kamal. Setelah Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka runtuh, Ali Mughayat Shah memanfaatkan ini untuk mendirikan kerajaan di Nusantara bagian barat sana. Ali Mughayat Shah menjadikan Darussalam sebagai pusat kerajaan karena kota Darussalam ini ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, khususnya para pedagang Muslim. Nah, setelah menata ibu kota kerajaan pada tahun 1524 Masehi, Ali Mughayat ini mengembangkan wilayah dakwahnya ke daerah-daerah terdekat seperti Daya, Pidi, Pasai, dan Deli. Baik, itu anak-anak sekalian penjelasan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kita lanjut. Masih di kerajaan Aceh Darussalam. Nah, tak lama kemudian, setelah itu Ali Mughayat Shah ini wafat. Kemudian diganti oleh adiknya yang bernama Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar, sang penakluk. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran sejak menguatnya VOC di Nusantara. Sejak saat itu kerajaan banyak dikuasai oleh orang-orang keturunan Portugis, sehingga sultan hanya sekedar simbol belaka. Waduh, pada waktu itu ya. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke kerajaan yang keempat, yaitu Kerajaan Demak. Anak sekalian, Kerajaan Demak ini berada di halaman ke-9. Baik anak sekalian, Kerajaan Islam Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tadi itu ketiga-tiganya ada di Sumatera ya. Sebelum menjadi kerajaan, Demak ini adalah daerah Kadipaten Majapahit yang bernama Bintoro. Oleh Raja Majapahit yang bernama Sri Kertabumi, Bintoro diberikan kepada anaknya yang bernama Raden Fatah untuk memimpin daerah Bintoro dan sekitarnya sebagai raja muda atau adipati di Bintoro ya. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Raden Fatah ini atas dukungan para wali. Nah, ini sudah zaman para wali songo ya. Dan ulama-ulama tanah Jawa mendirikan kerajaan Islam ini di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Demak ini menjadi salah satu kerajaan maritim yang hebat di Asia Tenggara. Waduh, alhamdulillah sampai menguasai Asia Tenggara nah ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, ke slide berikutnya. Oke, masih tentang Kerajaan Demak. Masih di halaman 10 di buku ya. Raja Demak yang memimpin setelah Raden Fatah adalah Adipati Unus. Pemerintahannya sangat singkat, hanya 3 tahun saja. Walaupun singkat, Sultan Adipati Unus banyak berjasa dalam mengamankan wilayah dan dakwah Islamiyah. Nah ini ya. Adipati Unus juga menjadi pemimpin dalam perlawanan mengusir Portugis di Selat Malaka. Berarti sudah terjadi penjajahan ya. Raja Demak yang terakhir adalah Pangeran Trenggono. Siapa beliau? Pangeran Trenggono adalah adik kandung dari Adipati Unus. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Nah ini. Ia menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa dan sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini berkat kegigihan Sultan Trenggono ya.
kerajaan Demak itu menguasai seluruh Pulau Jawa, bahkan menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya anak sekalian. Masih tetap di kerajaan Islam di Nusantara, halaman ke-11. Baik, kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet pada tahun berapa? Pada tahun 1568 Masehi. Siapa Joko Tingkir itu, atau disebut juga dengan Mas Karebet? Dia adalah anak Kebo Kenanga dari desa Tingkir dekat Salatiga, dan juga beliau adalah seorang menantu Sultan Trenggono. Nah ini ya, jadi Joko Tingkir ini adalah merupakan menantu dari Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Demak. Joko Tingkir dinobatkan menjadi Sultan Pajang oleh Sunan Giri dengan gelar Adiwijaya. Ini ya. Ini pada zaman Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo. Setelah Joko Tingkir dinobatkan menjadi sultan, langkah pertama yang diambil oleh beliau Joko Tingkir atau Adiwijaya menaklukkan daerah-daerah yang memisahkan diri. Daerah-daerah itu antaranya Cipang, Demak, Jepara, Pati, Banyumas, dan Madiun. Namun kerajaan Pajang ini tidak berumur panjang. Pada tahun 1686 diganti oleh anaknya yang bernama Pangeran Benowo. Nah, ini Joko Tingkir itu pada tahun 1686 diganti oleh anaknya, yaitu Pangeran Benowo. Selanjutnya anak sekalian, kerajaan Islam di Nusantara adalah kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang ke-6. Nah, cikal bakal kerajaan Mataram ini terletak di Alas Mentau, Kota Gede. Daerah ini bernama Mataram, merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pamenahan atas jasanya mengalahkan Aryo Pinangsang. Baik, lanjut ke slide selanjutnya anak sekalian. Oke, masih tentang kerajaan Mataram ya. Pada tahun 1578 Masehi, Ki Ageng Pamenahan membuat keraton di Kota Gede bernama Mataram di bawah kekuasaan Pajang. Nah, pada tahun 1584 Masehi, Ki Ageng Pamenahan ini wafat. Akan tapi diteruskan oleh putranya bernama Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pamenahan ini memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Dengan dipindahkan pusaka Pajang tersebut, Mataram sebagai penerus kerajaan Pajang dengan rajanya Senopati. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Sultan Aniokrawati. Ia tetap meneruskan cita-cita ayahandanya, ingin menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan Jawa. Namun perjuangannya semakin sulit karena banyak para adipati melepaskan diri dari Mataram. Sepeninggalnya Panembahan Senopati, Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dinobatkan sebagai Raja Mataram pada tahun 1631 Masehi. Cita-cita pendahulunya tetap dilanjutkan, yakni menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Ia pun bercita-cita Mataram sebagai pusat perjuangan penyebaran Islam di Jawa. Baik anak sekalian, masih tentang kerajaan Mataram, kita lanjut ke slide berikutnya. Next. Oke. Sultan Agung
merombak kalender Jawa menjadi kalender Islam. Nama-nama bulan Islam dirubah, seperti Muharram menjadi Suro, Sofar menjadi Sapar, Rabiul Awal menjadi Mulut, dan seterusnya. Terhadap tradisi Jawa seperti selamatan orang mati, upacara pernikahan, dan seterusnya tidak dihilangkan, tapi diisi dengan amalan-amalan Islam. Nah, setelah Sultan Agung, raja-raja yang memimpin mengalami kemunduran. Raja-raja yang memimpin malah bersekutu dengan VOC Belanda. Hubungan antara ulama dan Mataram menjadi tidak harmonis lagi. Terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan karena raja yang berbuat sewenang-wenang. Nah, ini sudah, kalau raja sewenang-wenang terhadap bawahannya, maka pasti akan terjadi banyak pemberontakan. Melalui perjanjian Salatiga pada tahun 1797 Masehi, ingat anak-anak sekalian, perjanjian Salatiga terjadi pada tahun 1757 Masehi. Mataram itu terpecah menjadi 4 kerajaan, yaitu Kasuhunan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Kerajaan Pakualam, Kerajaan Mangkunegaran. Tuh. Oke, kalian buka bukunya halaman ke-13. Sedikit masih tentang kerajaan Mataram ya. Baik, next. Oke. Sejak masa inilah kerajaan Mataram hanya simbol belaka. Kekuasaan di tangan Belanda. Baik, kita lanjut ke halaman 13 anak sekalian di buku Kerajaan Cirebon. Awal mulanya Cirebon ini sebuah kampung nelayan yang dihuni oleh masyarakat Muslim. Sebelum berdiri kerajaan, di Cirebon berdiri pesantren yang bernama Gunung Jati. Nah, yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi ya, Syekh Datuk Kahfi. Atas bantuan pesantren didirikanlah kerajaan Cirebon ini. Nah, kerajaan Cirebon ini atas bantuan dan inisiatif dari pesantren yang di pesantren Gunung Jati yang diasuh atau dipimpin oleh Syekh Datuk Kahfi. Salah satu pemimpinnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Syarif Syekh Syarif Hidayatullah inilah yang menurunkan dinasti Raja Cirebon dan Banten. Nih, jadi dinasti Raja Cirebon itu dan Banten adalah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau juga dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Terhadap pengembangan Islam, jasa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah ini sangatlah besar. Ia mengembangkan Islam dari Cirebon ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten sendiri. Khusus untuk Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mendirikan Kerajaan Banten sebagai pusat pengembangan Islam dan perdagangan. Oke, next, itulah Kerajaan Cirebon. Oke, kita next ke tetap di halaman 13 anak-anak sekalian. Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang ke-8. Sebelum berdiri sebagai pusat kekuasaan Islam, Banten adalah pelabuhan dagang di bawah kekuasaan Pajajaran. Letaknya 10 km sebelah utara kota Serang sekarang.
Ketika Sunan Gunung Jati datang mengembangkan Islam di Banten, ia merasa perlu untuk mendirikan kerajaan sebagai pusat dakwah Islamiyah di wilayah ujung kulon ini. Kemudian sebelum kembali ke Cirebon, ia mendirikan kerajaan untuk diserahkan kepada putranya yang bernama Maula Hasanuddin. Setelah Maula Hasanuddin wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Nah, siapa Maulana Yusuf ini? Nah, Maulana Yusuf ini adalah cucu dari Sunan Gunung Jati, putra dari Maula Hasanuddin. Setelah dinobatkan menjadi sultan, Maulana Yusuf ya, ia berusaha memperluas wilayah Banten sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Salah satu raja kerajaan Banten yang terkenal adalah Sultan Agung Tirtayasa. Kebijaksanaan pemerintahannya terhadap VOC Belanda sangat keras, tidak mau bekerja sama dengan VOC dan menolak menerapkan kebijaksanaan monopoli. Nah, ini patut kita teladani dari Sultan Agung Tirtayasa ini. Baik, next anak sekalian. Oke. Kerajaan yang ke-9 yaitu Kerajaan Kasultanan Banjarmasin. Oke, kalau di buku ada di halaman ke-14 anak sekalian. Kerajaan Kesultanan Banjarmasin. Sebelum berdiri kekuasaan Islam di Kalimantan, tadi dari daerah Jawa ya, sekarang pindah ke daerah Kalimantan. Terdapat kerajaan Hindu. Apa kerajaan itu? Kerajaan atau negara Dipa. Perpecahan yang terjadi di keraton menyebabkan berdirinya kerajaan baru yaitu Daha. Jadi Dipa itu ya. Kerajaan Daha inilah yang menentang kekuasaan negara Dipa. Atas bantuan Demak, negara Dipa dapat dikalahkan oleh Daha. Ketika itu Daha dipimpin oleh Raden Samudra. Sesuai janjinya dengan Demak, ini masih dalam masa kerajaan Demak ya. Raden Samudra ini masuk Islam. Karena apa? Karena Raden Samudra ini merasa punya utang budi kepada kerajaan Demak. Jadi yang notabene sudah kerajaan Demak itu adalah merupakan kerajaan Islam, maka Raden Samudra pimpinan dari kerajaan Daha ini memeluk agama Islam, yang kemudian ia dinobatkan menjadi raja di Banjarmasin dengan gelar Maharaja Suryanullah yang biasa disebut dengan Suryan Shah. Sepeninggalnya Suryan Shah, Kesultanan Banjarmasin dipegang oleh putranya yang bergelar Sultan Rahmatullah. Nah, pada masa Sultan Rahmatullah inilah pusat kekuasaan Jawa sudah berpindah ke Pajang. Baik anak sekalian, kita next ya. Wow, ternyata bab pertama sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih anak sekalian. Tetap Bapak berdoa semoga kalian menjadi anak yang bermanfaat dan barokah. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, jangan lupa bantu subscribe ya dan like di channel YouTube Bapak ini ya. Karena channel YouTube ini adalah merupakan channel YouTube yang akan dibuat oleh Bapak sebagai media dakwah dan pembelajaran. Baik,
silakan juga kalian bertanya di kolom komentar ya. Ada pertanyaan tentang pelajaran ini yang tidak ngerti, silakan langsung di Jabri bab pertama tadi atau di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat belajar dan semoga menjadi orang yang sukses dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.